Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca, salam pada eloka maca. Apa kabar sahabat maca semua? Semoga anak-anakku sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah saja. Bagaimana? Apakah anak-anakku sahabat maca sudah mandi dan sarapan? Luar biasa. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan peralatan menulis serta buku paketnya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu Guru terlebih dahulu ingin menyapa anak-anak sahabat macaku di 9 kecamatan. Pertama, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Utara, Sinjai Borong, Pulau Sembilan, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Teluk Limpoe, dan Kecamatan Bulu Podo. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku di semester 2 ini lebih semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Guru adalah Nur Hidayah, SPDI, unit kerja di SD Negeri 182 Rumpala 1. Alamat di Desa Bertolempangan, Kecamatan Sinjai Barat. Adapun pembelajaran hari ini adalah tema 7 peristiwa dalam subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar kemerdekaan, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bersama-sama membaca doa belajar. Doa belajar dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah rezeki berupa pemahaman yang baik. Amin. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Nah, anak-anak macaku, pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku, siapa yang masih ingat nama Presiden dan Wakil Presiden pertama negara kita? Bagus sekali anak-anak. Presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, anak-anak macaku, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan tujuan pembelajaran. 1. Dengan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan penuh kepedulian. 3. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda
yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo, rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Nah, anak-anak sahabat Macaku di rumah, kita akan memasuki pelajaran hari ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar yang akan dipimpin oleh Ibu Guru. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Setelah anak-anak Macaku bernyanyi, silakan mengerjakan tugas yang pertama yang ada di layar HP atau laptop kalian. Kemudian di screenshot dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Soal yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Yang ketiga, apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan. Baiklah anak-anak Macaku, mari kita perhatikan teks berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Abney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang
yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut UCA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Manladi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua, Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isliman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Adapun tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Surya Dharma. Yang keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal pada saat itu adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Subarto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Itulah tadi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan itu disebut perjuangan fisik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan perjuangan melalui diplomasi atau perjuangan non-fisik. Anak-anak Macaku dapat memperhatikan materi yang ada di layar HP atau laptop kalian. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari
sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, perjanjian Rensselaer diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Rensselaer milik Amerika Serikat. Adapun isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Rensselaer dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Yang ketiga, perjanjian Rum-Royen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta, Indonesia, diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja undang. Adapun hasil dan isi perjanjian diplomasi tadi dapat kalian baca di buku praktik kalian halaman 131 sampai 132. Setelah kalian memperhatikan dan membaca buku kalian, kalian dapat mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Pahamilah bacaan tadi di atas. Anak bisa menuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Ada 2 kolom yang dipersiapkan. 1 bentuk perjuangan fisik dan yang kedua bentuk perjuangan diplomasi. Nah, anak-anak macaku, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara fisik tentunya melalui perang menggunakan senjata tradisional dan modern yang merupakan senjata yang ditinggalkan oleh penjajah. Dalam perjuangan tersebut banyak terjadi perubahan-perubahan yang terjadi selama perang. Contoh senjata yang digunakan oleh para pejuang lama-kelamaan menjadi panas dan menghasilkan kalor. Nah, dari peristiwa tadi tentunya ada perubahan wujud benda yang terjadi. Perhatikan bacaan berikut. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor
dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain, perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. 1. Bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis. 2. Minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. 3. Baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Nah, setelah membaca dan memperhatikan teks atau bacaan tentang kalor, anak-anak Matsaku dapat mengerjakan tugas ketiga berikut ini. Soal yang pertama, 1. Lakukan percobaan di rumah dengan memasak air dalam panci dengan bantuan orang tua kalian di rumah. Yang kedua, perhatikan perubahan wujud air dalam panci dan tuliskan di buku tugas kalian. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita. Kesimpulan yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara fisik atau perang dan cara non-fisik atau diplomasi. Yang kedua, lagu Maju Tak Gentar adalah salah satu lagu yang dapat membangkitkan rasa cinta tanah air kita untuk Indonesia. Yang ketiga, perubahan wujud benda dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memasak air sampai mendidih, maka air akan berubah menjadi uap. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi ya, untuk dikerjakan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing. Tetap semangat belajar meskipun masih di masa pandemi COVID-19. Dan jangan lupa, anak-anak Matsaku, ingat pesan Ibu. Selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, dan selalu berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap sehat serta terhindar dari virus COVID-19. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru ingatkan kembali tugasnya tetap dikerjakan dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Selanjutnya, Ibu Guru menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Mari kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa adinal
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca, salam pada elo ka maca.